Mudah-mudahan cantik. Kita mulailah, Prof. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wasallam ajmain, amma ba'du. Pada hari ini yaitu hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 dan pemakala pada hari ini yaitu Pak Turham dan pembanding utama yaitu Ustadz Julfahmi dan moderator yaitu Bang Bakhtiar. Dan untuk sementara sebelum beliau bisa hadir, saya gantikan untuk sementara waktu. Jadi pada hari ini yaitu yang akan kita bahas yaitu tentang lembaga pendidikan dalam Al-Quran. Dan kami persilakan kepada pemakalah yaitu Pak Turham untuk membahas materi tersebut. Silakan Pak Turham. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk, rahmat dan hidayahnya lah kita masih dapat berdiskusi pada siang ini tentang lembaga pendidikan dalam pandangan Al-Quran. Salawat beriring salam kepada Rasulullah SAW atas petunjuk dan rahmat beliau juga dan arahan beliau sehingga kita mendapat pengetahuan yang sesempurna saat ini. Penghormatan kami terutama sekali kepada Yang Mulia Profesor Dr. Abdul Mufti MA selaku dosen pembimbing kita pada mata kuliah Tafsir Tarbawi ini dan rekan-rekan seperjuangan program doktor yang kami muliakan. Di kesempatan ini kami mendapatkan judul tentang wawasan Al-Quran tentang lembaga pendidikan. Yang kemudian pada kesempatan ini pula di hadapan kita sudah saya tampilkan slide-nya. Saya awali dari latar belakang, artinya membahas tentang lembaga pendidikan tentu tidak terlepas dari pembahasan saya ulangi kembali. Membahas tentang lembaga pendidikan tentu tidak akan terlepas dari bahasan pendidikan sejak awal perkembangan Islam yang dipelopori oleh Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh utama yang sangat luar biasa dalam membentuk dan membina lembaga pendidikan Islam. Beliau tidak hanya mengajar dan mendidik, tetapi juga menunjukkan jalan, show the way, kehidupan yang demikian memikat dan memberikan inspirasi hingga manusia tidak hanya mendapatkan ilmu dan kesadaran dirinya, tetapi lebih jauh dari itu manusia juga mentransfer nilai-nilai dirinya hingga menjadi manusia yang baru. Lembaga atau institusi pendidikan sebelum adanya sekolah dan universitas yang dikenal sebagai lembaga pendidikan formal dalam dunia Islam sebenarnya telah ada dan berkembang
lembaga-lembaga pendidikan tersebut bersifat non formal yang dilakukan oleh orang Arab sebelum datangnya Islam. Bahagia dan menulis. Bahkan mereka sudah menyelenggarakan lembaga pendidikan membaca dan menulis, meski dalam bentuk yang masih sangat sederhana. Pengertian lembaga pendidikan ini, lembaga pendidikan mengandung pengertian konkret berupa sarana dan prasarana dalam bentuk fisik, juga disebut dengan bangunan, maupun peralatan, dan pengertian secara abstrak, yaitu adanya norma-norma tertentu pendidikan. Jadi boleh dikatakan lembaga pendidikan itu tergabung dua unsur, di mana unsur konkret yang berupa bentuk fisik dan pengertian dalam bentuk abstrak, adanya norma atau aturan, serta adanya penanggung jawab. Bentuk dan nama lembaga pendidikan Islam. Ini yang pertama sekali, rumah yang dijadikan sebagai tempat pendidikan sungguhnya dapat dilihat pula dari dua aspek, informal dan non formal. Yang kedua, lembaga pendidikan Islam pertama pada awalnya berkembang Islam dinamakan dengan Darul Arkam yang didirikan di tahun ketiga dakwah. Kemudian tempat pendidikan setelah Darul Arkam adalah rumah Rasulullah itu sendiri. Kemudian tempat berikutnya adalah masjid, ruangan yang ada di dalam Masjid Nabawi. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan Kutab dan TPA. Selanjutnya, madrasah sebagai lembaga pendidikan merupakan fenomena merata di seluruh negara, baik pada negara-negara Islam maupun negara lainnya yang di dalamnya terdapat komunitas masyarakat Islam. Lembaga pendidikan Zawiyah juga disebut dengan lembaga pendidikan karena merupakan tempat berlangsungnya pengajian-pengajian yang mempelajari dan membahas dalil-dalil nakliyah dan dalil akliyah yang berkaitan dengan aspek agama, serta digunakan para kaum sufi sebagai tempat untuk halakah, berzikir dan tafakur untuk meningkatkan dan merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lembaga lainnya adalah yang disebut dengan rabitah, adalah ikatan yang mudah dibuka, ikatan sebagaimana ikatan rambut seorang wanita. Berbagai aturan yang terdapat dalam rabitah tersebut banyak yang digunakan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang sekarang ini dengan sedikit memodifikasi dan menyesuaikan. Lembaga selanjutnya adalah Hanakah, yang merupakan satu lembaga pengajaran berasrama bagi kaum sufi yang muncul pertama sekali di Iran atau Persia dan pada akhir abad ke-10 bersamaan dengan adanya formalisasi aktivitas sufistik. Kemudian ada juga lembaga pendidikan itu yang dinamakan dengan majelis. Ini dipakai dalam pendidikan sejak abad pertama Islam, yang semula sebagai tempat-tempat pelaksanaan belajar mengajar sejalan dengan perkembangan pendidikan Islam yang mengalami zaman keemasan. Maka majelis menjadi sesi aktivitas pengajaran atau diskusi yang berlangsung. Di samping itu, perpustakaan juga termasuk atau dikatakan dengan al-maktab. Ini bukan hanya sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi juga untuk membaca dan sebagainya. Sekaligus dengan tempat belajar atau berdiskusi secara umum.
Kemudian madrasah atau sekolah ini sebagaimana kita ketahui bahwa madrasah atau sekolah seperti yang sudah berkembang pada saat ini. Dan terakhir adalah lembaga itu yang disebut dengan Al-Jami'at atau universitas atau adalah perguruan tinggi pada masa Abbasiyah. Tujuan lembaga pendidikan ini dibentuk untuk membentuk pengembangan sebuah potensi para murid-murid sehingga menjadi individu yang mandiri, kreatif, berilmu, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Adapun fungsi dari lembaga pendidikan itu antara lain, pertama fungsi sosialisasi, yaitu dalam sistem sosialisasi pada siswi-siswi dengan lingkungan masyarakat. Fungsi keduanya adalah pengendalian sosial dalam kondisi otoritas sosial dengan cara menanamkan nilai-nilai, norma-norma, dan ketaatan susunan tradisional kepada para siswa-siswi. Melestarikan budaya, kemudian kelestarian budaya masyarakat Indonesia yang sangat beraneka ragam yang pastinya akan dilestarikan. Fungsi selanjutnya adalah fungsi penyeleksian. Ini dimaksudkan adalah dengan adanya pelatihan dan pengembangan manusia, lembaga ini juga mempunyai fungsi sebagai yang sangat penting dalam prosedur pemilihan, pelatihan, dan peningkatan seseorang yang bernilai bagi dunia pekerjaan dan dunia bisnis. Kemudian fungsi yang lainnya adalah untuk perubahan sosial. Dengan terdapatnya lembaga pendidikan dan semua aktivitasnya, maka kondisi tersebut akan berdampak pada kehidupan sosial secara umum. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa orang-orang Arab sebelum Islam bukanlah orang-orang yang tidak mengetahui, akan tetapi mereka pada saat itu sudah banyak membaca atau sudah banyak tahu tentang tulis baca. Karena itu juga agaknya gelar Nabi Al-Ummi yang diberikan kepada Nabi Muhammad sering dipertanyakan oleh orang karena budaya menulis dan membaca itu sendiri sudah berkembang pada masyarakat Arab ketika itu. Kemudian lembaga pendidikan dibentuk untuk membentuk dan mengembangkan sebuah potensi peserta didik sehingga menjadi individu yang mandiri, kreatif, berilmu, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Setiap lembaga pendidikan, sebagaimana setiap individu dalam sebuah kelembagaan pendidikan, berbeda satu sama lainnya. Seperti layaknya manusia, sebuah madrasah atau sekolah memiliki getaran jiwa sendiri. Masing-masing mengekspresikan rasa sendiri yang penting dan berbeda. Satu sama lainnya, getaran tersebut berasal dari hubungan interpersonal dan lingkungan sekolah yang pada gilirannya menciptakan kultur atau budaya sebuah lembaga. Kiranya paparan singkat ini mungkin bisa menggambarkan. Kemudian kepada teman-teman saya mohon maaf secara tiba-tiba sepertinya di gigi ada bermasalah. Oleh karena itu mungkin dalam penyampaian tidak begitu sempurna. Kemudian kami minta harapan terutama sekali kepada Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti MA untuk lebih memberikan pencerahan-pencerahan kepada kami dan kepada teman-teman sekalian, sekaligus memberikan masukan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Turham selaku pemakalah pada kesempatan hari ini. Tentunya karena Bapak Bahtiar juga masih dalam perjalanan, maka di sini saya langsung mengambil alih untuk menjadi moderator. Selanjutnya kami serahkan kepada pembanding utama
Bapak Zulfahmi Hasibuan mengenai isi makalah yang disampaikan Bapak Turham tadi. Kepada Bapak Zulfahmi Hasibuan sebagai pembanding utama, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Bang Zamiat Subari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Yang sama-sama kita muliakan dosen serta sahabat-sahabat semua. Di sini saya selaku pembanding judul Lembaga Pendidikan Islam dalam Wawasan Al-Quran. Alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan penjelasan dan paparan dari Bapak Turham tentang makalah Wawasan Al-Quran tentang Lembaga Pendidikan Islam. Di sini saya memberikan masukan atau bandingan untuk kesempurnaan makalah Pak Turham, akan tetapi nanti lebih disempurnakan lagi oleh dosen pengampu kita yang mulia Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti MA. Yang pertama di sini tentang pengertian, Pak. Jadi bagaimana tadi Bapak sudah jelaskan, sudah Bapak paparkan juga tentang pengertian lembaga pendidikan Islam. Masukan atau pengertian atau definisi lembaga pendidikan Islam menurut para ulama. Tadi nggak ada di makalah ya. Para ulama klasik atau para ulama modern zaman saat sekarang ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari awal sampai akhir tidak saya temukan ayat-ayat Al-Quran. Di silabus saya baca tadi, terutama salah satunya ada poin atau item yang menelusuri atau mencari ayat-ayat tentang lembaga pendidikan Islam. Tapi tidak ada dicantumkan oleh Pak Turham di makalah Bapak. Kemudian selanjutnya di silabus juga ada menjelaskan ayat-ayat. Jadi setelah ditelusuri, setelah dicari ayat-ayat tentang lembaga pendidikan Islam, kemudian dijelaskan ayat-ayat tersebut. Mulai dari awal makalah, seperti itu ada ayat, kemudian dijelaskan ayatnya. Selanjutnya, masukan dari saya juga, tadi memang sudah dijelaskan, dipaparkan oleh Pak Turham juga di makalah, bentuk-bentuk ya atau macam-macam lembaga dalam pendidikan Islam. Memang itu langsung disatukan semua ya. Tapi kan lembaga pendidikan Islam yang zaman klasik, zaman dengan lembaga pendidikan Islam yang zaman modern ini pasti berbeda. Ya contoh misalnya ya ketika di tasawuf sufi itu hanakoh gitu. Zaman tadi berapa itu 10 Masehi ya. Kalau zaman sekarang itu lebih dikenal dengan suluk gitu ya. Jadi ada klasifikasi atau pengelompokan lembaga pendidikan Islam yang zaman klasik dengan zaman modern. Jadi itulah ada beberapa 4 item yang bisa saya berikan bandingan atau masukan untuk kesempurnaan makalah Pak Turham. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti MA, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Abang Anda moderator Bang Zamiat Subari, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada pembanding utama Bapak Zulfahmi Hasibuan yang memberikan masukan kepada pemakalah pada siang yang berbahagia ini. Yang pertama tentunya kalau kita ambil tadi kesimpulannya yaitu hendaknya dimasukkan definisi ulama-ulama mengenai lembaga pendidikan menurut wawasan Al-Quran. Kemudian kalau bisa ayat-ayat itu dimasukkan ke dalam makalah tersebut agar lebih sempurna. Selanjutnya coba dikelompokkan atau pengelompokan lembaga-lembaga itu supaya gampang dimengerti dan mudah dipahami oleh si pembaca. Mungkin ini sebagai pembanding akan kami kembalikan kepada Bapak Turham sebagai pemakalah. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik,
terima kasih. Pertama sekali terima kasih banyak atas apa yang disampaikan oleh Pak Zulfahmi ya. Mungkin secara eksplisit, secara langsung mungkin lembaga pendidikan itu tidak ada disebutkan dalam ayat secara total gitu. Tapi masih banyak dalam pengertian ayat Al-Quran itu memang ada dan ini penting untuk dimasukkan. Dan memang ini termasuk kelalaian kami dalam dalam memberikan Bisa dalam membuat suatu makalah. sekali lagi suaranya. Halo, Gimana bisa Prof? ditinggikan sedikit lagi suara, Suaranya Pak Turham kurang apa tadi? Ya. kurang kuat. Ya, mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Zulfahmi, ya hanya terima kasih kami ucapkan karena memang ini masukan yang sangat berarti bagi kami dalam arti kesempurnaan makalah yang kami buat. Saya pikir itu Pak Moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak pemakalah yang sudah menyambung sila lambung daripada Bapak Zulfahmi Hasibuan. Tentunya akan kita buka sesi tanya jawab atau pembanding umum. Untuk sesi pertama itu 2 penanya. Kepada Bapak Ibu dipersilahkan. Ada Pak Jamiat. Baik, Pak Abbas ya. Ya. Pak Abbas Regar ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mau menyampaikan pertanyaan ini Pak Moderator, Ya. izinkan saya mau menambahkan sedikit saja menyambung yang disampaikan Pak Zulfahmi tadi bahwa benar memang secara langsung ayat Al-Quran mungkin kita tidak menemukan bahasa lembaga pendidikan. Tetapi yang diharapkan Pak Zulfahmi tadi, sesungguhnya ada kisah-kisah pendidikan dalam Al-Quran yang dalam tafsir akan ketemu di mana peristiwa itu terjadi, maka akan ditemukanlah sebuah lembaga pendidikan. Barangkali membantu Pak Turham juga. Nanti contohnya seperti ini Pak Turham, bahwa ketika dialog antara Allah dengan para malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dialog itu terjadi di mana? Maka akan ketemu pendapat para mufassir. Nah, sehingga nanti bisa dianalogikan sebagai sebuah lembaga pendidikan. Nah, saya kira itu untuk menambahi supaya bisa diinput ayat Al-Quran yang dengan menampilkan pendapat para mufassirnya, sehingga bisa ditemukan mungkin bagian dari yang dimaksud wawasan terhadap lembaga pendidikan. Nah, selanjutnya saya mau memberikan pertanyaan, mungkin butuh penjelasan dari Pak Turham, bahwa berbicara tentang lembaga pendidikan yang salah satunya tadi disampaikan dalam slide Pak Turham itu adalah lembaga pendidikan khanqah atau pendidikan tasawuf, pendidikan sufi ya. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan saya, dalam pendidikan ini apakah bisa disebut sebuah lembaga pendidikan yang dalam pendidikannya lebih banyak mengarah kepada lembaga atau isi dari pendidikannya itu kan lebih banyak yang tidak nampak. Banyak mempelajari hal-hal yang gaib. Ketika ada larangan atau wanti-wanti dalam Al-Quran, jika kata Allah. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Bapak terhadap lembaga pendidikan sufi ini jika dia disebut sebagai salah satu lembaga pendidikan? Saya kira demikian Pak Jamiat. Saya kembalikan, poinnya sudah bisa ditangkap Pak Jamiat ya. Bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Baik, satu penanya lagi, biar sekaligus dijawab dengan Turham, kira-kira. Ada, Bapak Ibu? Kalau enggak, biar langsung kita serahkan kepada Pak Turham. Oke, baik. Kalau tidak ada, maka saya jelaskan, pertegas kembali pertanyaan, apakah bisa disebut lembaga pendidikan yang di dalamnya pendidikan itu tidak nampak atau pendidikan rohaniah? Nah, apakah dikatakan pendidikan? Nah, tentunya hal ini kita akan serahkan kepada Bapak Turham untuk memberikan penjelasan. Kepada Bapak, dipersilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Pak Moderator dan Pak Abbas. Ini berat juga pertanyaan ini ya. Di pakarnya yang bertanya ini memang. Baik, kemudian ada pertanyaan tadi berkaitan dengan apakah di lembaga SUPI itu bisa dikatakan dengan pendidikan. Ya. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa pendidikan itu kan untuk mengisi antara hati dengan otak lah, boleh barangkali kita katakan seperti itu. Artinya antara kepintaran dengan keimanan. Jadi kalau memang keimanan saja kita isi, kepintaran tidak. Demikian juga sebaliknya. Terkait barangkali secara kelembagaan kita juga pahami bahwa ada yang disebut dengan lembaga masuk ke dalam kelembagaannya. Karena kan di lembaganya itu nanti ada kajian dari segi materinya, nanti ada kajian dari segi metodenya, nanti ada kajian dan lain sebagainya. Jadi karena memang mungkin ini kita mengkaji dari segi kelembagaannya. Jadi karena kalau kelembagaan itu khusus, ya lembaga SUPI ini termasuk kelembagaan atau lembaga pendidikan. Karena memang termasuk bukan hanya itu, akan tetap kelompok-kelompok diskusi juga disebut dengan lembaga pendidikan. Karena kita melihatnya dari sisi lembaga itu sendiri. Lain halnya kalau memang mengkaji dari segi materi. Saya pikir ini jawaban singkat barangkali untuk Pak Abbas. Selebihnya mungkin kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Turham yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Abbas Siregar. Namun tentunya akan kita kembalikan kembali kepada Bapak Abbas Siregar mengenai jawaban dari Bapak Turham. Pada Bapak Abbas, gimana? Terima kasih. Halo, Bapak ya, Abbas. mohon maaf, Ya. tadi lupa menghidupkan apanya. Alhamdulillah super sekali informasi jawaban dari Pak Turham ini, sehingga dapat saya simpulkan ini berkaitan langsung sama dengan pemahaman orang-orang tasawuf sendiri. Kalau yang di sini Pak Turham seperti yang ada di Basilam, Langkat, Naksabandiyah, Al-Khalidi Naksabandiyah itu dalam silsilahnya mengambil dari peristiwa standarnya itu dari kisah Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hira. Maka lembaga pendidikan pada saat itu, ya itulah Gua Hira itu sendiri. Nah, sehingga kalaupun Pak Turham memandang bahwa pendidikan tasawuf ini juga salah satu lembaga pendidikan yang masuk dalam kategori non formal misalnya, yaitu soal masa sekarang, saya kira ya, soal masa sekarang tidak ada persoalan. Jadi saya kira sudah cukup luar biasa Pak Moderator. Hanya saja jika ingin jika diizinkan mau mengembangkan pertanyaannya, mungkin ada yang ditambahkan ini Pak Moderator. Ya. Jika diizinkan untuk pengembangan pertanyaannya, artinya begini,
bahwa setelah pendidikan tasawuf kita anggap sebagai salah satu lembaga pendidikan yang di dalamnya ada pendidikan pengkaderan ruh. Nah, ada satu pendapat seperti yang dikemukakan salah satu muridnya Imam Al-Ghazali, bahwa justru lembaga pendidikan itu ada dalam diri manusia itu sendiri. Nah, bahwa lembaga pendidikan itu dalam diri kita ini ada tiga sesungguhnya yang ada dalam diri itu seperti kolbu, akal, dan juga nafsu ya. Nah, di ketiga ini sesungguhnya bagian dari lembaga pendidikan. Siapa yang menjadi gurunya, siapa yang jadi muridnya di sana tentu akan tersendiri ya. Nah, kira-kira dalam kaitannya dengan lembaga pendidikan ini, saya mau mengaitkannya dengan definisi yang Pak Turham sampaikan di awal, bahwa lembaga pendidikan adalah sebuah tempat dalam rangka melaksanakan proses pendidikan. Nah, apakah dalam pendidikan batiniah itu yang ada di dalamnya manajemen kolbu misalnya, seperti Darut Tauhid yang diprogramkan oleh AAGM. Nah, itu ada manajemen kolbu di sana. Kemudian pendidikan latihan sholat husuk yang diprakarsai oleh almarhum Arifin Ilham, itu juga ada pendidikan di dalamnya. Nah, sehingga kalaupun kita mau mengutip pendapat muridnya Imam Ghazali itu, saya lupa namanya, dia mengatakan bahwa kolbu itu adalah lembaga pendidikan. Nah, kira-kira mungkin bisa kita atau Pak Turham berikan tambahan pengembangan, karena tadi dimulai dari pertanyaan pendidikan tasawuf yang sudah kita setujui itu juga bagian dari lembaga pendidikan. Nah, bagaimana dengan pendidikan kolbiah itu sendiri jika itu sebagai sebuah lembaga pendidikan? Nah, mungkin sebagai pengembangan pertanyaan Pak Jamiat, tapi sebelumnya mungkin kawan-kawan yang lain masih ingin memberikan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Abbas. Tentunya tambahan pengembangan ini juga kita serahkan kepada Bapak Turham ya, sebagai tambahan mengenai tasawuf tadi. Ya memang mengenai kolbu, akal, nafs itu bagian daripada lembaga pendidikan. Namun tentunya bagaimana sudut pandang dari Bapak Turham. Silakan Bapak Turham. Baik. Terima kasih Pak Abbas dan Pak Moderator. Pendidikan yang paling tinggi itu adalah mampu mendidik diri sendiri. Itu yang sering kita dengarkan dari para ulama. Berkenaan dengan mendidik diri sendiri itu, lalu siapa gurunya? Dan di mana tempatnya? Ini terpulang kepada apa yang disampaikan oleh Pak Abbas tadi. Artinya ada kalbu, nafsu. Ya ini di antara mereka itu ada yang ketiga itu ada saling menggurui. Manakah yang lebih penengah? Maka hatilah yang menjadi penengah di sana. Kalau dikatakan hati itu berarti diri sendiri itu adalah menjadi lembaga pendidikan dan menjadi guru bagi dirinya sendiri, dan itulah hasil dari pendidikan yang paling tinggi. Jika masih pendidik atau belum mampu mengontrol dirinya sendiri, sampai apa yang dikatakan oleh Agim, ada manajemen kalbu di dalamnya, itu berarti nilai pendidikan itu
lembaga pendidikan itu belum sudah mampu menguasai dirinya, mampu mengontrol dirinya, dan mampu mengarahkan dirinya. Itulah yang sebagaimana dikatakan oleh Agim itu manajemen kalbu. Artinya terus mengarah kepada pendekatan mata untuk mengetahuinya, tetapi kemampuan untuk menyadari itu juga lebih penting daripada kemampuan untuk mengetahui. Saya sampaikan Pak Moderator. Kembali. Baik, terima kasih Pak Turham yang sudah memberikan jawaban. Fenomena ini, permasalahan yang berkembang mulai dari pertanyaan Pak Abbas tadi sungguh luar biasa. Maka dari itu tentunya kita berikan waktu kepada Profesor untuk menambahi tanggapan daripada Bapak Turham Nasaub Kolbu Akal Nafs mengenai lembaga pendidikan, karena ungkapan daripada Pak Turham tadi diri sendiri adalah lembaga pendidikan bagi diri itu sendiri. Nah, betul dan tepat, dipersilahkan dengan segala hormat. Alhamdulillah, diskusi atau seminar kita tentang tafsir Nabawi yang lembaga pendidikan dalam Al-Quran, Zamiat Subari. Ya, Pak. Kemudian pemakalah sudah melaksanakan tugasnya baik ya. Pembanding utama ada Zulfahmi Hasibuan, Prof. Hasibuan itu ya. HSB. Ya. Kemudian ada Pak Zulfahmi sudah tadi beberapa poin ya. Poin. Kemudian ada pembanding bebas Pak Abbas Siregar. Nanti setelah saya mengatakan ini saya verifikasi pertanyaan baru. Kemudian semuanya sudah berjalan secara dinamis ya. Kemudian saudara, tadi Pak moderator sudah mengemukakan ya tentang apa itu definisi pendidikan, kan? Ada khanfah, ada ribatu, sudah ada yang lahir di masa Nabi ya. Karena Nabi sudah itu dan yang sudah ada di Sangka itu adalah pendidikan lembaga Bahkan dari bar itu dibayar itu pada mulanya itu berarti kuda-kuda yang dicambat, yang diikat, yang digunakan dalam perang oleh kaum muslimin di Babil Khailin. Ya. Kemudian ya ini kalau mau kita lihat di dalam Al-Quran, term lembaga pendidikan tidak kita jumpai seperti tarbiyah, ya. Jadi maka di sini betul juga seperti Rul Fahmi tadi, definisi lembaga pendidikan. Karena itu kita jadikan indikator untuk mendapatkan lembaga pendidikan. Jadi definisi lembaga pendidikan sebetulnya ini secara sederhana aja ya. Tempat berlangsungnya pendidikan dan pengajaran. Itu
kan? Jadi kita baca dalam Al-Quran berdasar dengan melihat kepada tanggung jawab pendidikan. Tanggung jawab pendidikan kemarin sudah ya waktu bahas tentang pendidik. Siapa? Tanggung jawab pendidikan itu yang pertama siapa? Yang pertama tanggung jawab pendidikan adalah kedua orang walidai. Tanggung jawab orang tua itu. Kan? Kalau orang tua itu mampu memberikan pengajaran sendiri, ya tentu dia bimbing. Dan ini banyak terjadi di negeri kita. Hampir semua ulama besar memulai pendidikan awalnya sama orang tuanya. Buya Hamka dengan ayahnya, Haji Rasul. Siapa lagi? Kiai Wahid Hashim, itu hampir semuanya mulai keluarga. Jadi kalau begitu, tanggung jawab pertama adalah pendidik. Pertama yang bertanggung jawab adalah orang tua. Kalau dikatakan orang tua, ibu, ayah dan ibu. Orang tua ayah itu sebagai kepala keluarga, ya kan? Maka dengan demikian, di manakah orang tua itu mendidik anaknya? Itu pertanyaan kita. Di mana? Kita jawab. Orang tua menyelenggarakan kebutuhan mendidik anaknya di mana? Gitu kan pertanyaannya? Di rumah, Prof. Ya. Rumah. Di dalam keluarga. Rumah itu ada, ya rumah itu ada ayah, ibu, anak, ya kan? Dan mungkin cucu-cucu, zuriyah. Berarti lembaga pendidikan Islam menurut Al-Quran keluar, dalam keluarga, rumah. Darul Arkam, Darul Arkam. Kemudian ketika yang di dalam Al-Quran itu diterjemahkan oleh Nabi. Karena Nabi adalah pelaksana pertama daripada ayat pendidikan. Jadi Nabi adalah jublah. Tujuh, tanpa jublah nggak bisa kita laksanakan. Undang-undang besar, undang-undang ada jublah. Jadi siapalah mereka? Dari mana itu? Maka kita lihat dalam wa ahlikum. Nah, Naro itu dulu ketua ketika di zaman ya. Hanya ada orang-orang Golkar yang memberikan harus. Kata orang P3, jangan wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon. Jadi pelihara lagi. Jadi itu betul juga dari pendidikan diri sendiri juga. Mendidik menjaga tangan kita, mata kita, pendengaran kita kan, itu bisa juga mendidik diri sendiri. Kan? Nah, jangan terbiasa melihat kalau melihat sesuatu yang menarik, anggap aja melihat yang listrik. Ya. Jadi, ampun pelihara dan keluargamu. Keluarga. Mainlah makanya muncul pendidikan. Jadi makanya di dalam doa itu juga tercantum kan wabul darat
ahlan khairan min ahlihi. Ahlun keluarga. Baitun. Dan Quran banyak juga baik. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta. Dalam Quran banyak itu baitun. Ya. Baitul. Baitul. Ada lagi araital ladzi yukatara la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasna. Makanya darun itu, darun kemudian baitun. Jadi kalau baitun itu syarat dengan yang syarat dengan di mana ada Baitul Maqdis karena di situ tempat kiblat pertama umat Islam. Kemudian di langit ada Baitul apa namanya itu? Lupa saya. Ya, tempat malaikat, ya, kiblat malaikat ya. Lupa saya namanya. Tapi kalau Harun syarat dengan ilmu. Ada kegiatan pendidikan Darul Hikmah, Baitul Hikmah. Saya tidak tahu ini Baitul Hikmah kenapa namanya Baitul Hikmah. Ya. Karena Nabi itu Darul Arqam. Nah, kemudian saudara, yang pertama adalah nanti dicari ayat ini ya, di Pak Turam ya. Nanti Anda kutip ayat ini lengkap ya. Wa ampusakum wa likum. Saudara, ini penting. Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dikenali oleh seorang anak. Dia lahir dalam rumah. Ya? Sebelum dia berinteraksi dengan lingkungan. Dan pendidiknya adalah kedua orang tuanya. Ayahnya, ibunya. Maka disebut ibu adalah madrasah mudarrisatun ula. Ibu itu adalah pendidik pertama bagi anak. Ibulah yang mengajari anak makan, mengajari anak berjalan, ya kan? Mengajari anak ketawa, mengajari anak macam-macam lah. Luar biasa itu. Jadi memang makanya Nabi memberikan kepada kaum wanita itu hakul habanah. Lebih berhak wanita mendidik anak. Karena orang wanita itu mempunyai sifat-sifat lemah lembut, ya kan? Lintalahum. Jadi tidak apa namanya, kalau orang tua laki-laki kan kasar. Kalau udah marah tampar saja itu. Jadi kalau ibu-ibu enggak ya. Itu makanya. Ibu adalah mudarrisah ula bagi anak-anak di dalam keluarga. Satu. Kemudian ada lagi wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Adalah takut orang-orang yang kalau meninggalkan di belakang mereka zuriyah, anak cucu yang lemah. Anak cucu masuk anak dan cucunya, masuk anak cucu. Nah, bukan cucu anak, karena dulu ada anak, baru ada cucu. Ya, mula ada menantu. Jadi harus mendidik anak cucu ya, dengan kasih sayang. Makanya orang kalau sudah ada istri, sayang sama istri, kan? Kalau sudah ada anak, sayang sama anak. Kalau sudah ada cucu, sayang sama cucu. Bahkan ada kebanyakan kakek-kakek itu memanjakan cucu. Sehingga cucunya jadi apa? Jadi mengkek, jadi apa? Kalau dimarahi oleh ayah, lari ke kakek. Lalu dilindungi oleh kakek. Lalu datang kakek marah-marahi ayahnya. Baru satu anakmu sudah macam-macam. Laki-laki pula didengar oleh cucunya, lalu tambah apalah cucunya itu. Sebulan kemudian ayah ibunya rindu menjemput ke rumah kakek. Nah,
tidak mau pulang. Kalau dia mau pulang bikin syarat. Anaknya itu bikin syarat, tapi karena dia sudah sangat cinta sama anaknya, okelah apa syaratnya? Beli kereta model tersebut. Lalu apa kerjanya? Pamer-pamer kekayaan orang tua. Ngebul sana, ngebul sini. Akhirnya tabrakan, mati, meninggal. Lalu orang tuanya stres. Itulah ya. Penting pendidikan dalam keluarga. Sekarang banyak orang tua nggak sempat mendidik anaknya. Pergi kerja masih anak tidur. Pulangnya tidur lagi. Kapan ketemu orang tua? Ya. Makanya pendidikan dalam keluarga yang paling baik momentumnya adalah di meja makan. Olah hari-hari lain, tapi hari-hari libur minggu kan, di meja makan itulah duduk semuanya. Ini juga tanggung jawab. Duduk semua. Nanti ayahnya nanya sama anaknya, enggak pelajaran matematik hari ini kemarin dapat berapa? Gitu, ya kan? Itu waktu makan itu. Jadi itu momen, ya. Taruhlah hari-hari kerja ya, tapi hari Minggu, hari libur, apalagi libur panjang, kan? Taruh. Kemudian di rumahnya untuk beribadah mesti ada satu kamar ibadah. Jangan semua dibikin kamar tempat tidur, ya. Depan anak baca Iqra. Jadi supaya di rumah itu adalah kedengaran anak-anak baca Iqra. Ini anak-anak banyak di rumah nggak ada yang kedengaran baca Iqra, ya. Gitu. Itu pendidikan di rumah. Pendidikan rumah penting sekali karena di sinilah anak-anak mengawali, melihat, mencontoh. Anak-anak itu kan belum kecil, belum templenya belum jelas. Apalagi yang kuat, kita ajarin kata-kata yang berguna. Doa sebelum tidur kita ajarin, lagu-lagu yang bagus. Ilahi kafir, kafir, kan? Kan? Ini lengket. Satu. Wal yashal ladzina law taraku min khalfin zurriyatan dhi'afan. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, ya beli minas salihin, ya dua berlakuan. Itu betul yang saleh. Patuh kepada ayahnya. Ketika ayahnya mengemukakan kepada Ibrahim, mengemukakan kepada Ismail, aku melihat dalam mimpi, aku diperintahkan Tuhan menyembelih kamu dengan tanganku sendiri. Bagaimana pendapatmu? Mara'yuka, bagaimana pendapatmu? Faf'al ma tu'mar. Dia jawab, ayah, kerjakanlah apa. Engkau akan mendapat ya Tuhan. Tajiduni minas Allah, saya sabar. Kalau anak sekarang ditanya, bagaimana anak disuruh menyembelihmu? Ayah aja duluan disembelih yang sudah tua. Kemudian Nabi Zakaria mohon kepada Tuhan, Rabbi habli zurriyatan thayyibatan. Ya Allah, beriku anak yang saleh, yang baik. Redaksinya beda, tetapi maksudnya sama. Redaksinya yang satu salihin, minas salihin, yang satu lagi zurriyatan thayyibatan. Lalu Allah berikanlah kepada Nabi yang juga Nabi dan Rasul yang baik-baik. Gitu. Kalau di sini ada Pak Solihin namanya Pak Prom. Maka mau jadi saleh itu jadi bicara namanya saleh. Jangan balik aja. Beda dik. Saleh itu baik, balik itu jelek. Jadi itu ya. Jadi banyaklah apanya dalam keluarga. Dan jangan sekali-kali mendidik anak kekerasan dalam keluarga. Ya. Di samping nanti berhadapan dengan KDRT,
juga anak ini nanti bisa balas dendam. Nah, kalau melakukan pendidikan kekerasan, ya. Makanya kalau misalnya ibunya lembut, ayahnya ya bolehlah apa sedikit tegas. Tapi jangan dua-dua tegas, jangan dua-dua keras, nanti anak hancur. Dua-dua tegas keras itu mengimbangilah. Sudah diganti. Ini gantinya. Keras, ayahnya lembut. Makanya anak-anak itu orang ini nonton juga, jadi nggak bisa lawan ini ya kan. Nanti pokoknya Oke, siap. sudah 2 ayat tadi ya. Nanti Mbak Baktiar tahu ini. dijabarkan oleh Nabi Kullu mauludin Saya ahlinya, dia udah punya, awak belum. Gitu. Kalau bandar harus jadi raja dulu. Ya Kullu mauludin Tadi bawa. Enggak, awak belum ada. Nanti dikit bisa. Iya, ini kan 3 Pro. ini ada dialog itu coba dimatikan. Nanti ayat-ayat itu nanti diperjelas oleh Nabi. Kullu mauludin yuladu, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Wa abawahu, lalu kedua orang tuanya lah yang membuat anak itu jadi Yahudi, Nasrani. Ini ya. Orang tua harus menjaga, memelihara anaknya jangan belot, karena fitrah itu dulu sudah diskusi potensi iman yang dibawa anak sejak kondisi iman itu sudah merupakan komitmen, pengakuan, berkontrak seseorang manusia dengan Tuhan ketika di alam ruh. Bukan? Jadi kita lahir dunia ini bukan kosong. Ada itu ruh. Maka kemudian di barat diadopsi oleh menginspirasi John Locke membuat teori tabula rasa. Ya. Maka muncullah perkembangan anak-anak itu sangat ditentukan oleh lingkungan, itulah namanya empirisme. Dan lingkungan yaitu nativisme, dan nanti gabungan konvergensi dalam sistem konvergensi dua-duanya. Baik, yang kedua, saudara, apa lembaga yang kedua, lembaga pendidikan yang kedua? Nah, sekarang kita lihat Kok berhenti? Putus kayaknya. Mungkin carikan Prof itu. Prof terputus, Prof. Terputus, Pak Prof. Pak Prof, terputus. selain orang tua siapa lagi yang bertanggung? Ya, terputus. Speakernya, Prof. Pak Prof. Prof, speakernya. Speakernya Pak Prof. Yang kedua adalah tokoh Yang tadi itu kami nggak dengar, Prof. Bisa diulangi, Prof. Iya. Karena Iya, sinyalnya tadi nggak bagus, nggak bersahabat, Prof. Tadi jaringannya. Yang pertama dari awal nggak ini. Yang pertama udah Prof, yang kedua mau masuk kedua tadi Pak Prof. Oh ya, yang kedua ini adalah siapa kita lihat pendidik yang kedua selain orang tua adalah tokoh-tokoh masyarakat.
ulama, ya kan? Nah, maka lembaga pendidikan yang kedua adalah masyarakat. Masyarakat tempat anak-anak di rumah tangga kan sampai usia sekolah. Setelah usia sekolah, kalau sekarang dia usia 4 tahun masuk TK, kemudian usia 6 tahun masuk SD, dan seterusnya dia akan berada di dalam. Jadi maka anak-anak itu dari rumah tangga dia akan memasuki lembaga pendidikan, bahkan lebih banyak tinggal di masyarakat dari rumah. Coba lihatlah sekarang. Di dalam masyarakat itu di warung-warung apa? Di warung-warung komputer ya. Di situ dia berjam-jam. Di masyarakat itu bergaul dia dengan teman-teman, ya kan? Lebih banyak. Malah di rumahnya itu sudah sedikit waktu. Ya. Nah, di sini adalah dia di sini akan berkenalan dengan bermacam perilaku, ya, bermacam perilaku, bermacam sikap, akhlakul karimah, karakter. Maka hendaknya para tokoh masyarakat, ya kan, para ulama, kaum intelektual, makanya ada tanggung jawab intelektual, harus memperlihatkan uswatun hasanah, contoh teladan kepada di dalam masyarakat, dalam pergaulan itu, terutama di depan anak-anak, ya. Nah, itu. Memang ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran dari ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah. Ya, ajaklah ud'u ila sabili rabbika, kepada Tuhanmu dengan cara hikmah, mau'izah, dan jadi di dalam masyarakat. Jadi para tokoh masyarakat sinyalnya jaringannya kurang bagus. Nggak kedengaran, Prof. Nampaknya jaringan ini, Prof. Terputus, Prof. Karena memang udaranya ini udara dingin. Ngantuk ini jaringannya. Udin, udara dingin, Bu. Jadi bawaannya apa nih? Sinyalnya lemot. Ngantuk dia. Iya, Ibu udah tidur tadi. Nggak mau bersahabat ini jaringannya. Udah tak nampak lagi, Pak Prof. Dah. Udah, bisa live kita nih, Pak Ketua. Belum lah, Bu. Belum tutupnya. Udah nggak nampak nih Pak Prof nih. Lagi proses mungkin beliau nih. Bawaannya mau bobo aja, Bu Paus. Dengan demikian, mari sama-sama. Ya. Bu Pozia udah bubuk tadi. Berarti semuanya nih merasa kedinginan ya. Karena kita kayak mana nggak dingin? Kayak mana nggak dingin, orang kita berjauhan semua. Coba rapat kan hangat kita. Takengon hujan, tapi Bu Isna nggak basah ya. Aduh, dingin dah, kedinginan nih. Pakai ini pakai jaket. Hujan dari tadi malam belum berhenti. Ya, suka-sukanya lah pula. Dia punya hujan, dia punya langit. Ya iyalah. Takengon kan memang dingin.
Telepon Pak Ketua. Pak Ketua. Ya, Hujan Bu. pun dingin. Telepon Tidak mana hujan tahu pun dia dingin, apalagi hujan Bu. Iya, nampaknya Prof ini nggak tahu dia nih yang mati nih. Iya. Prof, harus telepon ya. Ini mau nyari makanan yang hangat-hangat nih Bu Nun. Tempat Bu Jiah yang ada. Bu Jiah, Yup. buka yang jualan di apa itu, di kanal itu. Apa itu Pak? Apa jualan apa di kanal? Banyak di kanal tuh. Ada yang gorengan-gorengan di situ. Itu anak gadis Pak Eka itu cantik kali ya. Kata Bu Nun nggak kayak bapaknya ya Bu Nun. Mungkin ngikut ibunya ini. Cantik anaknya daripada bapaknya, ya kan Bu Isna? Iya betul. Betul. Ya pasti cantik anak-anaknya, namanya anaknya perempuan, bapaknya ganteng, Bu. Kayak ujingnya, kayak baunya ya Kak? Kayak si Juni ya Kak? Mirip si Juni ya? Terus gimana kita nih? Kita tunggulah dulu Ibu. Beginilah kita dulu. Ya Ibu maunya apa sekarang coba? Mau keluar nyari makanan, nyari minuman yang hangat-hangat. Aplikasi Udah, Bu GoFood Isna, aja. izin aja bentar, enggak apa-apa, baru nanti masuk lagi, begitu dia Bu. Apa? Aplikasi GoFood aja. Oh. Bisa ditelepon Pak Ketua. Oh iya. Gimana Bu Poja? Nggak bisa ditelepon. Iya, nggak bisa ditelepon. Telepon biasa pun mungkin nggak habis. bisa. Mungkin habis Berarti baterainya itu. lobet handphone Lobet kali. Prof itu. Nah, kalau memang apa biar saya simpulkan terus. Iya, betul. Tunggu Pak Jamiat. Saya coba telepon istrinya dulu ya. Iya. Pak Abbas ini, Pak Abbas ini memang luar biasa, pencinta wanita yang handal. Enggak, kebetulan kan istri Profes itu kan dulu pernah satu organisasi. Kan masih muda itu. Iya. Sama. Coba dulu Bang Abbas, biar cepat. Enggak. Jangan ngobrol sama bininya lah. Enggak jadilah, enggak dikasih moderator ketua. Iya, jangan sama bininya ah. Kayaknya Prof Mukti pun lagi jalan-jalan itu. Kayaknya suasananya pun biasanya dia di ruang kerjanya. Ini Memang ya? enak yang muda-muda. Tahu aja Ibu. Bu Isna nih apa nih? Buka jalan Pak Abbas ini jadinya nanti nih. Apa? Bu Isna membuka. Hah? Hari itu kan. Karena sambil menunggu saya makan salak dulu ya. Bukan saya tidak memberi. Dari mana salak sedempuan? Inilah yang ditransfer sama Pak Eka kemarin. Tapi pulang dari kampung katanya ditransfer sedikit. Bukan saya pelit dan mengejek ya, tapi memang inilah kenyataan. Saya memang pengen kali dengan salak ini. Aduh, pamer ya. Ngejek siapa ini? Nggak jelas ngejeknya ini. Ngejek Bu Pozia pulang kampung nggak singgah tempat saya Tanjung Merawa. Nyampe Medan tengah malam. Nanti saya gedor-gedor rumah Pak Jamiatnya. Iya pula ya. Iya, anak Pak Abbas sudah gadis ya. Pak. Kembar itu Pak Abbas? Enggak Pak, bukan kembar. Tapi sama-sama perempuan lah ya. Iya, sama-sama wanita. Saya kurang suka menggunakan istilah perempuan. Perempuan ya. Iya, wanita ya. Tidak wanita.
Karena wanita tak ada yang perkasa. Kalau perempuan ada. Iya, iya, ngeri memang. Ah, nggak terlawan. Yang bisa ngelawani Bu Nun. Bu Nun main kan? Apa yang mau dimainkan ini? Ini yang dibilang Bu Nun hari itu Pak Jamiat. Kok beda ya dengan pabriknya katanya. Orang rumahnya mana? Abbas? Bu? Orang rumahnya mana? Udah Nggak dijawab ada, Prof berarti ini, ada lobet mamanya. baterai beliau. Udah dijawab Prof. Kan lobet kan? Sebentar ya katanya. Oh ya. Istri saya masih capek Bu Nun, baru pulang kampung kami. Oh. Di mana kampung? Sebelum dijual kampungnya. Saya kampung hitam itu. Cantik-cantik kali apa abang ini bang. Putri abang ini. Itu kawan ayah itu kan. Iya. Iya nak, kawan ayah ini. Kawan ayah ganteng-ganteng kan, nak? Kawan ayah ganteng-ganteng kan? Anak saya paling besar kan Bu Nun. Nah. Saya kasih apalah dia. Udah bisa dapatmu telingamu saya bilang. Kalau enggak bisa SD saya bilang gitu kan. Ditariknya kupingnya dari belakang Bu Nun. Aku udah bisa SD nih, kakak udah bisa SD katanya. Bukan dari atas kepala ya, dari Bukan, belakang. ini dibikinnya. Iya, ayo sampai lah. Ini kawan-kawan Ini ayah ini. Siapa namanya Bang Abbas? Yang ini itu kakaknya Siti Nur Saadah Putri Santi Siregar. Nomor 2. Yang ini nomor 2 yang di pangku Siti Humaira Az-Zahra Putri Santi Siregar. Masya Allah, Masya Allah. Satu lagi sedang tidur sekecil Siti Juhaira Putri Santi Siregar. Masya Allah. Yang kedua itu diambil dua-duanya ya Bang. Siti Fatimah Humairoh ya. Siti Humaira Az-Zahra. Humairoh Az-Zahra. Gelarnya Fatimah Az-Zahra. Ya, istri Nabi diambil, putri Nabi juga diambil. Masya Allah, Masya Allah. Apa ini kisahnya Bang tentang kenapa setiap ada itu putri apa tadi terakhir? Oh ya, itu supaya mereka tidak lupa nama ibunya. Karena nama ibunya Siti Susi Susanti. Jadi menjadi Putri Santi. Oh, pemain badminton. Bukan. Pas kelahirannya itu dulu kejayaan kemenangan Indonesia di tangan Susi Susanti. Masya Allah, super kali lah ini ya. Tapi kalau sekiranya anaknya laki-laki mungkin tidak lagi Putra Santi. Topik Hidayat ya. Langsung. Bukan lagi Abbas ya kan. Topik Hidayat. Kita menunggulah Prof ini ya. Tadi baru teleponnya juga, telepon balik. Oh, lobet bateraiku katanya. Belum sampai apa? Dia ada itu powerbanknya itu. Biasanya di laci mobilnya itu ketua. Pak Abbas. Ya Pak Abbas. Teringatnya Pak Abbas satu kantor lah sama Pak Tanaim Hasibuan ya. Iya. Iya, kemarin ketemu. Iya, kami bincang-bincang politik karena dia kan ketua PAN. Iya. Iya. Jadi jumpa juga ketua Golkar juga. Saya mau turun ke politik, ku bilang. Apa target dan misimu katanya?
Saya mau jadi wakil bupati di Deli Hulu. Pemekaran Deli dari Hulu. Deli Serdang. Oh. Mau kita mekarkan Pancur Batu ini Pak Jamiat. Jauh Iya, kali iya, ke Pakam berurusan. Jauh kali ya. Ya, jadi kita mau jadi wakil bupati di sini nanti. Jamiat orang mana? Hah? Jamiat orang mana? Saya, Bu. Nah, Jamiat penghuni Saya- Deli Serdang lah, Bu. Saya orang Tanjung Merawa, Bu, Deli Serdang. oh, Pak Jamiat ini atasannya DPRD Deli Serdang ini, Bu Nun. Aduh. Kita kan hanya Pak Turham, mau tanya Pak Turham. Apakah nama AG di nama Bapak itu maksudnya Turham atasan guru atau apa AG itu, Pak? Turham anak orang kaya. orang gayo, anak anak gua. orang gayo. Anak Goni Yun ya. Anak orang kaya. Anak orang kaya, Bu Nun. Saya pas penyajian tadi sakit gigi Pak Abbas. Ini kacau kali. Barang nggak jelas ya. Udah meninggal pula gurunya Pak Turham. Megijat itu harusnya tempat bertanya. Iya. Masih kecil. Ini Nomor kecilnya, 3. Bro. Iya. Namaku si Juha bilang. Bu Nun udah berapa anaknya Bu Nun? 1. 2. 4. Berapa anaknya? Panggil abang lah, laki-laki kan Bu Nun? Perempuan. Perempuan juga? Kakak nanti. Satu laki-laki. berarti usia berapa itu, Bu? 9 tahun. Bu Nun. 10 lah. Iya, iya. 9 ke 10 lah ya. Oh, udah masuk propnya, udah masuk. Masuk. Sedikit Ya, Pak lagi. Prof. Iya, Pak Prof. Silakan Pak Yang Prof. kedua adalah tadi masyarakat, ya. Masyarakat lembaga pendidikan Islam yang kedua dapat kita pahami dari beberapa ayat, ya. Yaitu ada tanggung jawab kaum intelektual, ulama, sarjana, ya, doktor, profesor. Nah, ada tanggung jawab untuk mencerdaskan, mendidik orang-orang awam. Termasuk kata Imam Ghazali, kaum intelektual harus memelihara kemurnian akidah orang awam. Kalau ayatnya banyak, ya, jadi bisa kita pahami. Misalnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya, ajaklah untuk kepada jalan Tuhanmu dengan jalan hikmah. Jadi ini perintah kepada tokoh-tokoh masyarakat. Nah, ya, itu yang pertama. Kemudian makanya kalau di Barat, saudara, nanti muncul konsep pusat pendidikan. Nah, itu ya, ada pusat pendidikan, yaitu keluarga, masyarakat, dan sekolah. Nah, itu lembaga pendidikan. Jadi di dalam pendidikan, jadi harus jangan kita memperlihatkan perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam, ya, terutama di depan anak-anak, ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita lihat siapa lagi yang bertanggung jawab selain kaum intelektual. Pemimpin. Pemimpin masyarakat, tokoh masyarakat. Lalu tokoh masyarakat, apa kewajibannya? Membangun lembaga pendidikan, ya.
Itu di zaman Nabi sudah ada itu. Setelah Nabi berada di Madinah, ya, di Madinah Nabi sudah kepala negara. Jadi di Madinah Nabi tidak lagi mengajar di rumah, tetapi beliau sudah membangun masjid. Maka salah satu fungsi masjid adalah tempat beliau memberikan pendidikan. Maka lahirlah masjid. Jadi masjid adalah lembaga pendidikan Islam yang dibangun oleh seorang kepala negara, yaitu Nabi. Nah, jadi lembaga pendidikan itu berkembang. Lembaga pendidikan itu dinamis, berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kalau Nabi dalam kedudukan sebagai kepala negara adalah masjid, maka kepala-kepala negara sekarang, ya, negara-negara kepala negara sesudah Nabi membangunkan tadi apa yang disebut ribat, khankah, ribat, khankah, madrasah, apalagi. Nah, sekarang sampai sekarang sudah namanya sekolah, ya kan? Sekolah. Jadi itu lembaga pendidikan sebagai tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Nah, jadi disinilah anak-anak setelah dia usia sekolah, dia sudah masuk ke sekolah-sekolah yang ada di dalam masyarakat. Termasuklah madrasah, pesantren, nah, itu lembaga-lembaga yang didirikan oleh pemerintah. Ya. Jadi kesimpulannya, lembaga pendidikan menurut Al-Quran yang pertama sekali dikenal anak-anak adalah rumah tangga, keluar dalam keluarga. Kemudian yang kedua adalah masyarakat. Di sini masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, masyarakat itu sebagai pendidik dengan memberikan contoh teladan yang baik, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah lembaga-lembaga pendidikan yang dibangun oleh pemerintah, yaitu sekolah. Nah, jadi kalau di Barat itulah yang disebut dengan Tri Pusat Pendidikan Pak Turham, ya. Nah, itu Prof. di apa nanti ya? Di apa di dalam perbaikan nanti dimasukkan. Nah, dengan demikian bahwa kita lihat lembaga pendidikan Islam ini adalah dinamis, mengikuti dinamika masyarakat. Nah, yang sudah dimulai sejak zaman Nabi itu, tiga-tiga itu sudah ada sejak zaman Nabi. Jadi sekarang sudah berkembang, ya, dari rumah menjadi sekolah, menjadi madrasah di dalam masyarakat. Nah, jadi barangkali ini dulu ya lembaga pendidikan. Jadi tadi ada lembaga pendidikan tasawuf. Pendidikan tasawuf ini, saudara, lembaga pendidikannya khusus ya. Kalau di zaman klasik ada ribat. Nah, jadi dari ribat, kemudian Al-Ghazali pernah mengajar di ribat. Kemudian ada zawiyah. Al-Ghazali juga pernah mengajar di zawiyah. Zawiyah. Kemudian yang ketiga khankah. Al-Ghazali terakhir sebelum beliau wafat mengajar di khankah. Ini tiga lembaga ini yang saya sebut, yang saya sebutkan siapa tadi, Pak Turham, adalah lembaga pendidikan sufi. Nah, itu masuk ke dalam jenis-jenis lembaga pendidikan, dilihat daripada kegiatan yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Jadi barangkali pendidikan yang ketiga tadi, saya tambahkan sedikit lagi tadi makna daripada amanah ya. Jadi amanah yang pertama, amanah hamba terhadap Tuhan. Yang kedua, amanah manusia, hamba terhadap manusia, sesama manusia.
Yang ketiga, amanah manusia terhadap diri. Jadi yang mau kita bahas sekarang adalah jenis amanah yang kedua. Amanah seorang manusia terhadap manusia yang lain. Ya. Nah, jadi yang pertama termasuk ke dalam amanah ini, keadilan seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Dalam hal apa? Dalam hal mencerdaskan rakyatnya. Ini menjadi salah satu tanggung jawab tugas Nabi, mencerdaskan rakyat. Makanya Nabi sejak dari awal mengajar sejak awal Nabi. Mulai di Mekah, mulai Darul Arqam, kemudian Darul Ayub, kemudian masjid. Yang kedua tugas Nabi adalah melindungi umat Islam. Makanya banyak terjadi perang ya, perang Khandaq, perang Uhud, perang Badar. Itulah rangka Nabi melindungi umat Islam. Ya, nggak seperti sekarang bunuh rakyat aja, persekusi ulama, gitu ya. Nah, yang ketiga tugas Nabi mensejahterakan rakyat. Maka Nabi mengatur sistem ekonomi, ya kan? Kalau ada warga negara non-muslim boleh, tapi bayar pajak. Kalau ada yang muslim bayar zakat. Untuk apa bayar pajak? Kenapa enggak gratis saja? Bayar zakat sebagai imbalan terhadap perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Islam kepada jiwa raga warga yang non-muslim. Kan perlu diurus itu, dijaga supaya dari jiwa raganya, ya kan? Oleh muslim. Ketika nanti dia masuk Islam, gugur bayar zakat, gugur bayar pajak, selanjutnya dikenakan wajib bayar zakat. Ini sama aja, ya, sama aja. Jadi itu yang pertama. Jadi kewajiban seorang pemerintah, pemimpin, nah itu. Jadi lahirlah sekolah, mulai dari masjid. Kemudian saudara yang kedua keadilan ulama, kaum intelektual. Jadi kaum intelektual harus mengajarkan, mencerdaskan orang awam. Nah ini tanggung jawab moral. Ya. Yang ketiga, ini yang menyangkut dengan masyarakat, dengan apa namanya, pemimpin. Jadi dua itu, yang pertama keadilan pemimpin terhadap rakyatnya, yang kedua keadilan ulama terhadap pendidikan orang awam. Jadi yang dua ini kita pahami muncullah pendidikan masyarakat dan pendidikan sekolah. Nah, itu. Jadi saya kira ini yang harus dibuat Pak Turham ya. Siap, Prof. Itu nanti itu. Sebenarnya harus kita bahas duluan lembaga pendidikan sebetulnya. Tapi itu kesilapan teknis ya. Kenapa? Karena ketika kita bicara tentang sistem pendidikan, berarti kita bicara tentang sistem pendidikan lembaga pendidikan tersebut. Nah, jadi dalam Islam itu lembaga pendidikan saudara berkembang sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakatnya. Karena pendidikan Islam itu berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Nah, itu. Nah, jadi saya kira ini kalau ada, karena ada waktu sedikit lagi, 10 menit lagi, kalau ada satu pertanyaan boleh. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor yang sudah banyak menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Maka tentunya kira-kira ada sekitar 3 atau 5 menit. Kalau ada rekan-rekan ingin bertanya, satu pertanyaan silahkan ditanya. Oke, baik, kalau tidak ada. Baik, ada. Oke. Baik, karena tidak ada, di sini saya perjelas lagi kepada rekan-rekan, kepada terkhusus pada Pak Turham yang disampaikan oleh Bapak Profesor tadi,
lembaga pendidikan pertama itu adalah orang tua. Nah, tentunya dalil-dalil itu cukup banyak, bisalah dimasukkan di dalam makalah, yaitu yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro juga bisa dimasukkan. Kemudian wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa lil akhir, itu juga bisa dimasukkan. Selanjutnya contohnya tadi bisalah dimasukkan seperti Nabi Ibrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Itu mungkin lebih mantap. Itulah yang disampaikan Bapak Profesor tadi. Kemudian kullu mauludin yuladu 'alal fitrah ilal akhir juga. Itu yang berkaitan tentang orang tua. Kemudian yang kedua, lembaga pendidikan itu yaitu masyarakat. Yaitu bisa melalui ulama, kemudian profesor, orang-orang intelektual dan lain sebagainya. Itu bisa dimasukkan ayatnya ud'uni ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, ilal akhir. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga itu pemerintah. Nah, pemerintah ini membangun sekolah dan lain sebagainya itu untuk pengembangan lembaga pendidikan. Nah, itu mungkin ketika itu sudah dimasukkan di dalam makalah Pak Turham, kesempurnaan itu alhamdulillah luar biasa, karena memang luar biasa yang disampaikan Bapak Profesor kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Mungkin itu saja karena sudah tidak lagi penanya, Pak Prof. Karena sudah tidak ada penanya, kami ucapkan ribuan terima kasih pada hari ini. Ilmu yang sudah diberikan kepada kami sungguh luar biasa. Mudah-mudahan menjadi berkah buat kita bersama. Selanjutnya kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Turham selaku pemakalah pada kesempatan siang hari ini. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku moderator minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kosma.